Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Supartini, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa STA Ibnu Sina Batam. Tujuan pembuatan video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Sofyan Idian, SPDI, MA, sebagai pengganti ujian akhir semester. Adapun tujuan video saya kali ini yaitu untuk membahas tentang penggunaan aplikasi Google Form. Nah, teman-teman sekalian, mungkin sudah banyak yang tahu tentang aplikasi Google Form itu sendiri ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Google Form itu sendiri. Yang pertama, kita tadi buka bisa dari Google Chrome ya. Langsung kita klik yaitu Google Form. Nah, kita klik, kita pilih yang Google Sign In. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman sekalian. Jika kita akan membuat Google Form, kita pilih yang tanda seperti ini, tanda plus ya, yang masih kosong ini, kita klik. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini ada formulir tanpa judul. Kita bisa ganti yaitu dengan penilaian tengah semester ganjil tahun ajaran 2023. Nah, untuk deskripsi formulir ini kita bisa tulis nama sekolah kita, Seman 25 Batam ya, contohnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke berikutnya, ke halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya ini kita bisa memasukkan misalnya kop surat ataupun logo dari sekolah kita. Misalnya kita memasukkan kop surat nih ya teman-teman, kita bisa memilih fitur yang ini ya, menu yang ini. Nah, menu picture tadi ya, tambahkan gambar. Nah, nanti kita akan ada tampilan seperti ini. Kita cari, kita simpan di mana gambar itu. Nah, di sini saya simpan di menu picture ya. Nah, ini saya ambil. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman sekalian. Akan muncul kopnya yang seperti ini ya, kalau kita seandainya mau menambahkan gambar ya. Nah, di sini untuk judul gambar ini kita bisa buat yaitu misalnya soal pendidikan agama Islam, ataupun mau dikosongkan juga nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan biodata siswa seperti nama lengkap, nama lengkap siswa. Nah, untuk nama lengkap siswa ini kita bisa menggunakan pilihannya bisa menggunakan pilihan ganda, jawaban singkat. Jadi terserah kita. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pilihan ganda,
kita harus sudah mempersiapkan nama-nama siswa itu untuk kita copy supaya kita bisa pindahkan ke menu yang tadi, ke halaman yang tadi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita langsung saja copy nama-nama siswa itu yang sudah kita buat. Saya copy dari Excel, saya copy langsung pindahkan ke sini. Ini ganti dulu ya teman-teman, pilihan ganda berarti. Langsung kita paste. Nah, langsung kepindah semua di sini. Nama-nama siswa yang tadi sudah kita copy dari Excel. Nah, kita jangan lupa juga di sini tandain wajib isi supaya dia tidak bisa pindah ke menu yang lainnya kalau seandainya yang nama siswanya ini belum dia isi. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita isi dengan kelas. Kita buat di sini jawaban singkat saja ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat jadi langsung siswa itu nanti membuat di sini misalnya kelas 12 MIPA 1 misalnya, contohnya di sini langsung dia bisa membuat di teks jawaban singkat ini. Jangan lupa juga kita tandain, ataupun misalnya kita mau buat yang pilihan ganda tadi bisa juga. Jadi kita buat beberapa, misalnya ada sekitar misalnya 5 atau 6 kelas, kita buat di sini. Misalnya 12 MIPA 1, lanjut 12 MIPA 2, terus 12 PS 1, 12 PS 2. Nah, tergantung dengan keinginan teman-teman sekalian ya, mau membuat kelasnya ini secara pilihan ganda ataupun secara jawaban singkat, itu sah-sah saja. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan nama lengkap dan kelas, kita buat di sini yaitu untuk penguploadan kartu ujian. Nah, untuk siswa bisa mengupload kartu ujian, kita pilih di sini yang tanda upload file. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, setelah kita lanjutkan, dia akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini juga ada ukuran file maksimal. Misalkan kita mau membuat ukuran file itu besar, kita bisa menentukan ukuran filenya ya. Jadi kita bisa ganti misalnya 10 GB ataupun 1 GB ataupun 100 MB. Di sini saya buat contohnya yaitu misalnya 10 MB. Jangan lupa juga kita buat di sini wajib isi. Nah, setelah kita membuat biodata siswa, jangan lupa juga. Nah, setelah kita membuat biodata siswa, selanjutnya kita masuk ke soal. Nah, setelah kita masuk ke soal, kita pilih yang tanda seperti ini. Nah, akan muncul. Nah, teman-teman, kita lanjutkan tadi yang di sini di bagian soal. Kita bisa tulis di bagian tanpa judul ini, misalnya soal pendidikan agama Islam kelas
12. Di deskripsi ini kita juga bisa misalnya tulis jadi bisa tulis misalnya contohnya seperti ini ya, kurang lebih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan halaman berikutnya dengan mengklik tanda tambah ini. Nah, untuk soal kita bisa mengkopinya ya teman-teman dari soal yang sudah kita buat di Word, dengan cara kita copy soalnya itu, terus kita pindahkan ke Google Form. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sama seperti soal, kita copy juga untuk optionnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga kita wajib isi. Nah, di tanda titik 3 ini kita bisa mengacak urutan, misalnya kita mau mengacak urutan optionnya ya. Nah, kita coba klik ini. Jadi siswa yang duduknya bersebelahan itu nanti menu tampilan optionnya itu kalau di Google Form itu nanti berbeda dengan teman di sebelahnya, jadi tidak sama. Misalnya nanti di teman sebelahnya itu bisa jadi yang urutan pertama itu optionnya ilmu arkeologi, di teman sebelahnya bisa jadi urutan option yang pertama itu ilmu fisika ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan lagi, misalnya kita akan membuat soal yang berikutnya. Kita buka lagi soal kita yang ada di Google di Word, kita pindahkan lagi ke Google Form. Kita hapus saja ya teman-teman untuk ininya, nomornya. Nah, kita bisa copy lagi untuk pilihan optionnya. Kita pindahkan lagi ke sini. Nah, jangan lupa ini kita bikin wajib isi supaya dia tidak terlewatkan pada saat pengisiannya nanti. Jangan lupa ini juga kalau misalnya kita mau acak urutan optionnya. Nah, di sini tadi kan kita belum membuat ini ya teman-teman, poin yang akan kita buat. Nah, di sini kita buat dulu di setelan. Setelan ini kita buat dulu jadi kuis, jadikan sebagai kuis dulu. Nah, ini kan ada beberapa tampilan seperti ini. Untuk pertanyaan tidak terjawab, misalnya kita tidak mau menampilkan, kita tutup saja seperti ini. Jawaban yang benar pun misalnya kita tidak mau menampilkan, kita tutup. Nah, untuk nilai poin misalnya siswa, kalau kita tidak mau memberitahu nilai poinnya itu kepada siswa, kita bisa tutup. Kalau misalnya kita ingin memberitahu, kita buka saja ya. Nah, ini ada tampilan selanjutnya untuk membatasi jawaban. Jadi siswa itu tidak bisa mengirim 2 kali kalau kita membatasi jawaban. Kita buat aja di sini batasan ya, biar dia tidak membuat jawaban berulang. Setelah kita buat setelan, kita balik lagi ke pertanyaan. Kita klik tadi yang soal tadi. Nah, ini kan sudah muncul yang tampilannya seperti ini ya teman-teman. Coba kita refresh terlebih dahulu. Kita klik ke menu soal. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini, kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Nah, di sini akan ada poin.
poin di sini kita sendiri yang akan menentukan berapa poin yang akan kita berikan untuk setiap soal ya, karena setiap soal itu mempunyai poin yang berbeda sesuai dengan soal yang mungkin kita anggap sulit. Kita bisa memberikan nilai poin mungkin yang lebih tinggi. Kalau misalnya soalnya itu mudah, kita mungkin bisa memberikan nilai poin itu mungkin tidak terlalu tinggi ataupun misalnya rendah ya. Nah, di sini tadi untuk nomor 1 kita buat di sini kunci jawabannya di ilmu geologi. Kita klik di ilmu geologi dan kita selesaikan di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sama juga di yang di halaman nomor 2 tadi. Nah, kita klik di sini muncul kunci jawaban. Kita klik juga pada jawaban yang ini, berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kita klik jawabannya, terus kita kasih nilai poinnya. Misalnya kita mau kasih nilai poin 10, sama yang di atas tadi kita belum kasih nilai poin ya teman-teman. Kita selesaikan dulu yang ini, kita pindah. Ini tadi terlupa untuk memberikan nilai poinnya. Nah, di sini misalnya kita kasih nilai poinnya 10. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman untuk soal berikutnya, sama seperti tadi. Kita klik tampilan yang seperti ini, tanda tambah ini, kita copy lagi dari dari Word. Untuk soalnya kita copy, terus kita pindahkan lagi ke Google Form. Nah, jangan lupa kita buat di sini sama seperti nomor 1, 2 tadi. Kita buat di sini kunci jawabannya, kita buat kasih nilai poin 10. Kita tandain untuk jawabannya. Nah, jangan lupa kita buat di sini wajib isi dan acak urutan opsinya. Seterusnya seperti itu ya teman-teman, untuk menambahkan soal yang akan kita pindahkan ke Google Form. Kita copy lagi, kita pindahkan. Jadi sebenarnya mudah ya teman-teman membuat Google Form ini, tidak terlalu sulit. Kita buat lagi poinnya dan kita buat lagi di sini jawabannya. Kita tandakan di sini wajib isi dan acak urutan. Saya buat di sini sekitar 5 soal saja ya teman-teman, biar tidak terlalu lama. Nah, kita lanjutkan tadi ya teman-teman, di poin di soal nomor 5 kita klik copy lagi untuk jawabannya dan kita pindahkan lagi ke Google Formnya. Kita isi lagi di sini poinnya dan kita isi lagi untuk jawabannya. Kita tandain.
Udah selesai. Jangan lupa wajib isi dan acak urutan opsinya. Nah, teman-teman, di sini kalau kita nanti akan menyalin link, kita akan kirim melalui mungkin WA ataupun lewat email, kita bisa ambil dari sini. Kita klik yang bagian kirim ini, terus klik yang tanda seperti ini, kita perpendek URL-nya atau linknya, lalu kita salin. Nah, kita sudah bisa membagikan ke grup WhatsApp, atau kita langsung bagikan ke grup yang ada siswanya ya. Jadi mereka langsung bisa mengakses link tersebut dan bisa langsung membukanya dan bisa langsung mengerjakan soal yang sudah kita buat di Google Form ya. Jadi seperti itu ya teman-teman contohnya. Nah, di sini untuk melihat jawaban, nanti kalau misalnya siswa tersebut sudah memberikan jawaban, di sini akan muncul. Karena di sini belum ada yang mengisi, jadi di sini masih ada 0 jawaban. Nah, di sini misalnya kalau kita mau membuat untuk mengetahui siswa siapa saja yang sudah mengerjakan soal di Google Form ini dan berapa saja nilainya, kita bisa tahu dari yang tanda seperti ini ya teman-teman, membuat spreadsheet. Kita klik, terus kita buat. Di sini kita udah klik ya, ini langsung kita buat. Nah, dia nanti akan seperti ini ya tampilannya teman-teman. Cuman karena ini belum ada siswa yang mengerjakan soalnya di sini, jadi masih kosong untuk tampilannya. Tapi kalau nanti sudah ada siswa yang mengerjakan soal kita, di sini nanti akan ada jamnya, kapan dia kerjakan dan skornya. Terus di sini ada nama dia, kelasnya, dan kartu ujian yang sudah dia upload. Jadi lengkap ya teman-teman sekalian. Nah, jadi begitu ya teman-teman kurang lebihnya cara membuat soal di Google Form. Nah, teman-teman juga tidak perlu khawatir tentang Google Form itu sendiri. Misalnya jaringan kita itu tiba-tiba mati ataupun misalnya mati lampu ya. Jadi aplikasi ini tuh langsung tersimpan secara otomatis. Jadi tidak perlu khawatir kita nanti akan hilang, tidak tersimpan. Jadi aplikasinya ini langsung menyimpan secara otomatis, jadi langsung tersimpan di Google Form-nya itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan Google Form ini. Mudah-mudahan apa yang saya buat dalam video ini dapat bermanfaat. Apabila terjadi banyak kesalahan mungkin dalam penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.